دولت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم میایسته. Iran tidak takut dengan negara Israel, serangan demi serangan mengguncang Timur Tengah. Sebelum kita lanjut ke berita panas ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini agar kami bisa menyajikan berita-berita hangat dan eksklusif dari seluruh dunia, terutama dari Timur Tengah yang semakin memanas. Terima kasih atas dukungan kalian. Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Iran, negara dengan kekuatan militer dan pengaruh ideologis yang besar, semakin menunjukkan sikap kerasnya terhadap Israel. Dalam berbagai pidato dan pernyataan resmi, para pemimpin Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sedikit pun dalam menghadapi Israel, negara yang dianggap sebagai musuh utama dalam perjuangan ideologis dan geopolitik mereka. Konflik antara Iran dan Israel bukanlah hal baru, namun beberapa tahun terakhir, eskalasi yang terjadi benar-benar berada di luar kendali. Iran kini bukan hanya menebar ancaman lewat retorika politik, tetapi juga mulai menunjukkan kekuatan lewat aksi militer langsung dan tidak langsung. Mulai dari serangan drone, rudal balistik, hingga pengaruh kelompok-kelompok perlawanan di Lebanon, Suriah, hingga Gaza, semua menunjukkan bahwa Iran bersungguh-sungguh tidak takut dengan kekuatan militer maupun aliansi internasional yang dimiliki Israel. Akar konflik bukan hanya sekadar wilayah, tapi ideologi permusuhan Iran dan Israel bermula sejak Revolusi Islam 1979 di Iran. Saat itu, Ayatollah Khomeini yang menggulingkan rezim Shah Iran menjadikan Israel sebagai simbol penjajahan dan penindasan terhadap bangsa Palestina. Sejak saat itu, Iran menyebut Israel sebagai rezim ilegal yang harus dihapus dari peta dunia. Iran menolak untuk mengakui keberadaan Israel sebagai negara. Sebaliknya, mereka memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina, terutama kepada kelompok seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Dukungan ini bukan hanya berupa kata-kata, tetapi juga senjata, pelatihan militer, dan bantuan finansial. Israel tentu saja melihat Iran sebagai ancaman eksistensial. Dalam pandangan Tel Aviv, program nuklir Iran, meskipun diklaim untuk kepentingan damai, bisa dengan mudah dijadikan alat penghancur massal yang bisa menjatuhkan Israel. Inilah sebabnya Israel secara konsisten melakukan operasi militer rahasia maupun terbuka untuk melemahkan kekuatan Iran, termasuk dengan serangan ke pangkalan militer dan nemuan nuklir Iran. Serangan balasan Iran menjadi kenyataan. Yang mengejutkan dunia, Iran tak hanya tinggal diam. Dalam 2 tahun terakhir, Iran mulai mengambil langkah lebih berani. Serangan rudal ke basis militer AS di Irak, penggunaan drone ke wilayah Israel melalui proksi Hizbullah. Dan yang terbaru, serangkaian rudal jarak jauh yang ditembakkan ke posisi-posisi strategis Israel sebagai bentuk pembalasan atas serangan udara Israel ke konsulat Iran di Damaskus. Media internasional melaporkan bahwa serangan rudal Iran ke Israel ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah hubungan kedua negara. Meskipun sebagian berhasil dihadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel, namun dampak psikologis dan politiknya luar biasa besar. Untuk pertama kalinya, masyarakat Israel merasakan langsung ancaman dari langit yang datang bukan dari Gaza atau Lebanon, tapi langsung dari jantung Iran. Iran pun semakin lantang menyuarakan bahwa mereka tidak takut akan konsekuensi dari serangan ini. Komandan pasukan Quds, cabang elit dari Garda Revolusi Iran, menyatakan bahwa mereka siap menghadapi perang besar jika Israel berani membalas secara langsung. Kami tidak takut dengan bom-bom mereka. Kami punya senjata sendiri yang bisa menghancurkan jantung Tel Aviv dalam hitungan menit, ujar salah satu pejabat tinggi militer Iran dalam sebuah siaran TV nasional. Respons dunia, ketakutan akan perang regional. Dunia internasional menyaksikan perkembangan ini dengan kecemasan. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu utama Israel, menyerukan agar kedua negara menahan diri. Namun, Iran tak peduli. Mereka menganggap bahwa selama wilayah Palestina masih dijajah dan Masjid Al-Aqsa terus dinodai, maka perang adalah keniscayaan. Beberapa negara Arab pun kini berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka tidak ingin kawasan semakin kacau. Di sisi lain, mereka juga tidak bisa terlalu dekat dengan Israel karena tekanan rakyat yang mayoritas bersimpati kepada Palestina. Iran memanfaatkan dilema ini untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, terutama lewat narasi perlawanan terhadap Zionis.
Israel tertekan, Iran semakin percaya diri. Dengan keberanian Iran melancarkan serangan langsung ke wilayah Israel, posisi Tel Aviv mulai goyah. Selama ini, Israel dikenal memiliki kekuatan udara dan intelijen terbaik di dunia. Namun, serangan Iran menunjukkan bahwa mereka pun bisa diserang dan terluka. Banyak analis percaya bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Masyarakat Israel pun mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan. Protes dan kekhawatiran menyebar, terutama ketika sirene peringatan rudal berbunyi berkali-kali dalam sehari. Di sisi lain, rakyat Iran malah menyambut serangan ini sebagai bentuk kejayaan baru negeri para mullah. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Zionis telah membuka pintu neraka bagi diri mereka sendiri. Ia menambahkan bahwa serangan ini bukan yang terakhir, dan jika diperlukan, Iran akan melancarkan serangan dalam skala yang jauh lebih besar. Kesimpulan, Timur Tengah diambang bencana besar. Dengan situasi yang semakin memanas ini, dunia kini menatap Timur Tengah dengan kekhawatiran. Iran telah menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan Israel, bahkan berani menantang kekuatan global yang mendukungnya. Israel sendiri meskipun belum menunjukkan tanda-tanda menyerah, sedang berada dalam posisi defensif yang tidak biasa. Pertanyaan besar pun muncul. Akankah ini menjadi awal dari perang besar di kawasan Timur Tengah? Apakah Iran benar-benar akan menghancurkan Israel seperti yang sering mereka ucapkan? Ataukah tekanan internasional akan mampu meredam konflik ini sebelum berubah menjadi bencana global? Satu hal yang pasti, konflik ini belum selesai. Dan dunia belum melihat bab terakhir dari kisah penuh bara antara dua musuh bebuyutan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari Timur Tengah dan berita-berita penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis dan waspada.